Sobat Desa, untuk menuju sebuah desa yang maju dan mandiri, diperlukan perubahan kesadaran masyarakat atas tujuan tersebut. Untuk itulah dibutuhkan sebuah strategi perencanaan perubahan kesadaran masyarakat. Strategi tersebut bertujuan untuk mengenali siapa dan bagaimana kondisi budaya serta realitas sosial masyarakat dan lingkungannya. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan perencanaan perubahan kehidupan masyarakat sebagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai komunikator dan fasilitator pendampingan pemberdayaan masyarakat di desa. Yang pertama harus dilakukan adalah mengenali ciri-ciri masyarakat desa. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Anggota komunitas kecil, bersifat kekeluargaan, sifat kepemimpinan informal, ketergantungan terhadap alam, religius, artinya sangat baik menjaga lingkungan, solidaritas dan gotong royong, kontrol sosial antar warga kuat, patuh terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di desanya, serta mobilitas sosial rendah. Berikutnya, kita harus mengenali adat dan budaya masyarakat desa. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat, atau pola-pola perilaku tertentu dari warga masyarakat di suatu daerah. Dalam adat istiadat terkandung serangkaian nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, dan keyakinan, serta aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh warga masyarakat. Untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, setiap daerah juga memiliki ciri khas atau kebiasaan tersendiri yang berlaku. Ragam adat dan budaya di desa memungkinkan terjadinya konflik antar individu maupun kelompok. Dan masing-masing daerah memiliki ciri khas untuk menyelesaikan konflik. Dan berikut tahapan-tahapan dalam penyelesaian konflik. Persuasif, perangkat desa atau orang tertentu yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat melakukan usaha untuk mengajak atau membimbing berupa anjuran. Disebut juga pendekatan secara halus. Paksaan, apabila dengan cara utama tidak efektif, maka usaha berikutnya adalah dengan memberikan sanksi yang mendidik. Wajib, artinya sekelompok masyarakat menciptakan situasi yang sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau patuh kepada aturan. Hal lain sesuai kebiasaan. Dengan penanaman norma yang ada secara rutin dengan harapan bahwa hal itu dapat memudaya, dengan demikian orang tersebut akan mengubah sikapnya. Selanjutnya adalah pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukanali kondisi sosial budaya masyarakat lokal, atau disebut juga sebagai kegiatan orientasi sosial. Pemetaan sosial diharapkan mampu menghasilkan beberapa hal terkait data dan informasi. Di antaranya, data demografi, jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, dan lain-lain. Data geografi,
topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, dan lain-lain. Data psikografi, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, adat istiadat, dan lain-lain. Pola komunikasi, media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, dan lain-lain. Itulah beberapa strategi terkait perencanaan perubahan kesadaran masyarakat. Dan selain dengan strategi tersebut, suksesnya seorang komunikator tentunya dipengaruhi oleh kesadaran akan kepentingan kebutuhan masyarakat. Kesadaran akan kepentingan kebutuhan masyarakat adalah kunci sebuah perubahan yang dilandasi oleh kesadaran akan perubahan itu sendiri. Kesadaran diri adalah tentang mengetahui dan mengendalikan emosi. Ini adalah tentang pemahaman pola berpikir dan mengetahui pola pikir yang digunakan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam pelaksanaannya, perencanaan perubahan kesadaran masyarakat akan menemui banyak kendala dan hambatan. Hambatan terbesar biasanya yang datang dari individu sendiri atau internal. Kendala dan hambatan tersebut berupa adanya prasangka buruk, tidak memiliki tujuan yang jelas, keengganan mengenal diri sendiri, ketidakmampuan mengatur diri, pribadi yang kerdil, kemampuan yang tidak memadai untuk memecahkan masalah, kreativitas rendah, wibawa rendah, kemampuan pemahaman manajerial lemah, kemampuan latih rendah, dan kemampuan membina tim yang rendah, serta tidak memiliki sikap yang sabar. Nah, Sobat Desa, demikian materi tentang perencanaan perubahan kesadaran masyarakat. Dibutuhkan strategi, kesadaran akan kebutuhan masyarakat, serta kemampuan lain bagi seorang komunikator untuk bisa bekerja dengan baik di lapangan. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam rangka mewujudkan perubahan kesadaran masyarakat untuk menuju desa mandiri.